Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Iwayan Iko Saputra, mahasiswa S1 Manajemen PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas TS Perekonomian Indonesia dengan judul Solusi Keluar dari Middle Income Trap bagi Indonesia. Sebelum kita membahas apa saja solusi-solusi untuk middle income trap tersebut, mari kita kembali mengingat bahwa pengertian dari middle income trap yaitu suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari lingkaran tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, kita lihat bahwa pendapatan menengah ini berada tengah-tengah. Pada awalnya, suatu negara mampu keluar dari pendapatan bawah atau melewati standar pendapatan bawah. Namun dengan segala keterbatasan, negara tersebut tidak bisa melewati atau menjangkau pendapatan atas. Jadi atas permasalahan itu terdapat 3 aspek solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain. Jadi 3 solusi tersebut, yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Jadi solusi dari aspek kebijakan fiskal, penerapan pajak yang pertama itu adalah penerapan pajak yang efektif dan mudah. Seperti yang kita ketahui sekarang, pemerintah sudah meluncurkan aplikasi yang bernama Cortex. Jadi Cortex ini diharapkan mampu mempermudah sebenarnya, tapi kenyataan di lapangan saat ini Cortex kan masih amburadul ya. Masih terdapat banyak kekurangan, keluhannya masih banyak dari masyarakat. Namun, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalisasi sistem Cortex ini agar nantinya pada masyarakat dan juga pihak staf-staf pajak bisa menggunakan Cortex demi memajukan pendapatan negara atau mencapai target penerimaan negara. Ketika Cortex ini tidak mampu atau mudah digunakan, masyarakat tentu akan diuntungkan karena prosesnya lebih cepat, lebih mudah ketika masyarakat ingin membayar pajak. Selain itu juga, Cortex ini sebenarnya ketika sudah optimal, Cortex ini dapat menjangkau banyak hal dan juga mempermudah petugas pajak untuk mencari produksi-produksi pajak dan menggapai masyarakat lebih luas. Dari sistem penerapan pajak ini juga, pemerintah mesti mengenakan pajak yang fair dan menyeluruh. Seperti misalnya terdapat yang sudah ada saat ini ya, sudah terdapat aturan-aturan yang berpihak kepada UMKM yang dimana pajaknya tentu lebih rendah daripada usaha-usaha lain yang sudah di atas UMKM. Ini tentunya akan membuat UMKM tersebut naik kelas suatu saat nanti. Ketika pajak yang saat ini rendah, itu tentu akan berdampak pada perkembangan suatu usaha yang kecil, khususnya untuk aturan UMKM ini ya. Kemudian ketika terdapat perusahaan-perusahaan yang lebih besar, tentu pemerintah harus membuat aturan yang lebih fair lagi, di mana aturannya tentu akan mempertimbangkan banyak aspek dan tentu tidak terlalu memberatkan perusahaan-perusahaan maupun perorangan sehingga tidak menjadi beban suatu saat nanti demi perkembangan dan penerimaan negara. Karena ketika wajib pajak tersebut atau usaha-usaha tersebut
tidak mampu melaksanakan pembayaran pajak, tentu operasional maupun perkembangan bisnisnya juga akan tersendat. Selain itu juga masyarakat juga staf-staf pajak juga atau pihak-pihak instansi pajak juga harus menggapai seluruh aspek masyarakat dalam hal penerimaan pajak. Yang kedua itu mengurangi belanja konsumtif, jadi kemudian dialihkan ke pendidikan dan riset. Mungkin yang perlu kita garis bawahi saat ini adalah program MBK dan Kopdes Merah Putih, karena dua program ini yang lumayan signifikan membebani APBN, dan juga evaluasi subsidi BBM, seperti misalnya jumlah subsidinya dikurangi, kemudian sasarannya dipertegas lagi, kemudian sistemnya ini perlu dirombak tentu saja agar tidak terdapat pihak-pihak yang seharusnya tidak boleh memanfaatkan subsidi tapi kenyataannya memanfaatkan subsidi. Yang berikutnya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini sangat penting untuk suatu negara yang ingin negara itu maju. Untuk saat ini yang sudah dilakukan hilirisasi pada era zaman Presiden Jokowi itu adalah hilirisasi nikel. Itu sangat bagus. Jadi sumber daya alam yang kita miliki kita olah sendiri, kemudian kita ekspor ke luar negeri dengan nilai yang lebih tinggi. Dan juga kedepannya diharapkan juga ada sumber daya lain yang bisa kita hilirisasi, seperti contohnya sawit yang akan digadangkan untuk dijadikan biosolar, dan juga sumber daya alam yang lainnya. Kemudian solusi dari aspek kebijakan moneter. Ya tentu kebijakan moneter ini dipegang penuh oleh Bank Indonesia ya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga rupiah tetap stabil, di mana Bank Indonesia ini wajib mengintervensi ketika terjadi gejolak dalam hal rupiah melemah. Seperti misalnya pada beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga sehingga kenaikan atau pelemahan harga rupiah terhadap dolar itu bisa ditekan, dan dampaknya lumayan signifikan ya. Beberapa waktu lalu BI itu sempat menaikkan suku bunga 2 kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dan itu dampaknya cukup lumayan untuk menekan pergerakan harga rupiah, sehingga rupiah saat ini mulai menguat kembali. Yang kedua adalah penyaluran kredit lebih mudah dan murah, di mana BI itu harus menjaga bunganya agar lebih rendah. Mohon maaf, ini ada typo sedikit. Jadi saya maksudnya bunga rendah, jadi sehingga masyarakat atau UMKM itu bisa memanfaatkan bunga tersebut untuk mengambil pinjaman. Kemudian aturannya lebih dimudahkan lagi agar masyarakat bisa menjalankan peminjaman modal tersebut. Yang ketiga, optimalisasi dompet digital. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah ada yang namanya KRIS, jadi KRIS itu sangat berguna. Jadi kita harapkan KRIS itu bisa diperluas penggunaannya, kemudian biaya administrasinya bisa dikurangi agar masyarakat lebih leluasa menggunakan KRIS. Seperti yang kita ketahui bahwa di toko-toko Madura tersebut banyak yang menggunakan KRIS tapi ditambahkan biaya admin karena pihak toko merasa keberatan atas biaya administrasinya. Yang terakhir ini adalah solusi dari aspek hutang luar negeri. Jadi hutang luar negeri ini harus aman ya, yang pertama. Jadi maksimal, kalau di Indonesia itu maksimal 60% dari PDB, kemudian harus memperhatikan jalur tempo, karena tentu dimanapun kita melakukan peminjaman, pasti ada bunga ketika melewati jalur tempo. Yang kedua itu adalah hutang hanya untuk proyek produktif, seperti misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan riset. Yang terakhir itu adalah hutang ke rakyat sendiri. Jadi seperti pemberian SPN, jadi masyarakat bisa nanti membeli SPN kemudian mendapatkan bunga dari pemerintah, sehingga tidak perlu hutang ke luar negeri. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih.